Selamat malam, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Dan kiranya ibadah kita pada malam ini pun berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 baitnya yang pertama. Kidung Jemaat nomor 85 baitnya yang pertama. Kusongsong bagaimana Yesus datangmu dan seterusnya kita nyanyikan bersama. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Mari Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan ya Bapa, kembali kami menghampiri hadirat-Mu. Kami bersama keluarga masing-masing, kami beribadah pada malam hari ini kepada-Mu. Biarlah kiranya ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Dan ketika kami membaca dan merenungkan sebagian kesaksian firman-Mu, kami pun mendapatkan bimbingan Roh Kudus agar kami mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan yang kami jalani. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kitab Mazmur pasal 40 dari ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-18. Kitab Mazmur pasal 40 ayat 10 sampai ayat yang ke-18 berkata demikian. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripada-Mu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku, syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia, kita yang mendengarkannya dan mau melakukannya dalam hidup beriman. Haleluya, 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 haleluya.
Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui kitab Mazmur pasal 40 ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-18, kita disadarkan dalam kehidupan kita tentang beberapa hal. Yang pertama, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita disadarkan tentang bahwa tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang tidak pernah bersalah. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang tidak pernah melakukan dosa. Tentu kecuali Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang mau diangkat di sini adalah bahwa tidak ada yang atau sedikit orang yang berani untuk mengakui kesalahannya. Hanya sedikit orang yang mau mengakui keberdosaannya. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terlebih ketika ada orang yang mengaku dosanya, atau ada orang yang mengaku kesalahan yang pernah dibuatnya, atau ketika seseorang menceritakan tentang masa-masa gelap dalam hidupnya. Di sisi lain, Bapak Saudara, banyak orang yang justru tidak memberikan support, tidak memberikan dukungan, tetapi justru sekali lagi, di sisi lain banyak orang mencibirkan orang yang menyadari akan kesalahannya, akan keberdosaannya. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah dengan pemazmur. Di dalam bacaan kita bagaimana pemazmur mau mengakui kesalahannya. Dia gambarkan kesalahannya seperti rambut yang ada di kepalanya. Begitu banyak, tidak terhitung. Tetapi pemazmur, dia menyadari akan kesalahannya dan dia mau mengakui kesalahannya. Dan dia meminta pertolongan dari Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang sudah seharusnya lah kita, ketika kita menyadari begitu banyak kesalahan kita, atau ketika kita menyadari masa-masa kelam di dalam kehidupan kita, maka sekali lagi seharusnya ada pengakuan dari kita kepada Tuhan secara khusus. Karena ketika kita tidak berani untuk mengakuinya di hadapan Tuhan, itu berarti sesungguhnya kita juga hanya mau berdiam di dalam kesalahan dan keberdosaan kita. Keberanian kita mengakui kesalahan dan keberdosaan kita kepada Allah memang ada konsekuensi yang harus kita terima. Konsekuensi itu adalah bahwa Allah ketika mendengarkan pengakuan salah dan keberdosaan kita, di dalam cinta kasih Allah yang begitu besar, maka Dia akan memberikan pengampunan kepada kita. Tetapi Allah bukan saja memberikan pengampunan kepada kita, tetapi Allah juga mau mengubah hidup kita. Seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur pada ayatnya yang keempat, di sana dikatakan bahwa Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berdasarkan apa yang dikatakan Mazmur tadi pada ayatnya yang keempat, bahwa Tuhan mengubah kita berdasarkan pengakuan kita, dan dikatakan tadi bahwa Tuhan memberikan nyanyian baru kepada kita. Artinya Bapak Saudara, bahwa dengan kita mengaku kepada Allah akan salah dan dosa kita, dan ketika Dia menerimanya, Dia mau juga kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nyanyian baru yang ingin dikatakan oleh pemazmur itu adalah kehidupan yang baru.
Dan oleh karena itu Bapak Saudara, di dalam kehidupan yang baru, di sana tadi dikatakan oleh pemazmur bahwa ketika dia merasakan kelimpahan kasih dari Allah, maka ia memberitakan, ia menyaksikan apa yang telah diterima dari Allah kepadanya. Seperti yang dikatakan bahwa aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku, Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana pemazmur merasakan keadilan dari Tuhan, maka itulah yang ia beritakan. Tetapi sekali lagi Bapak Saudara, dikatakan juga di dalam ayatnya yang ke-11 bahwa keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Artinya Bapak Saudara, bahwa dia bukan saja hanya memberitakan tentang keadilan yang datang dari Allah, tetapi dia juga bertindak, berbuat juga secara adil. Jadi dia bukan saja mau mengabarkan tentang keadilan, tetapi sekali lagi pemazmur katakan dia tidak mau menyembunyikan tentang kesetiaan, keselamatan yang daripada Tuhan itu, yang juga adalah bentuk dari keadilan Tuhan. Dia tidak ingin menyimpannya dalam hati, tetapi dia ingin menyatakannya di dalam kehidupannya. Lalu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa di dalam pembacaan kita, pemazmur juga memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan tidak menahan rahmat yang daripadanya. Artinya Bapak Saudara, di sini ada satu kesadaran bahwa ketika kita hanya berdiam di dalam kesalahan dan keberdosaan kita, maka Allah pun akan menutup rahmat-Nya bagi siapa saja yang tidak mau mengakui dosa dan kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Artinya semuanya itu akan menutup rahmat yang dari Tuhan. Tetapi pemazmur tidak mau kehilangan rahmat dan berkat yang dari Tuhan. Itu sebabnya dia membuka diri dan dia memberi diri untuk memberitakan tentang keadilan Tuhan, memberitakan tentang kesetiaan Tuhan, memberitakan tentang keselamatan yang daripada Tuhan. Bahkan ia mau memberitakan tentang kasih dan kebenaran yang dari Tuhan. Lalu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi bahwa ketika kita berbicara tentang sisi lain dari sebuah pengakuan salah dan dosa kita kepada Allah, seperti yang sudah saya katakan tadi, seharusnya Bapak Saudara, ketika ada orang yang sadar akan kesalahannya, sadar akan keberdosaannya, harusnya kita menopangnya, kita menolongnya agar ia mampu keluar dan mendapatkan juga nyanyian baru di dalam kehidupannya. Untuk itu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan kita seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku, syukur, syukur. Jadi Bapak Saudara sekali lagi, justru kita harus mensupport orang yang mengaku salah dan dosa. Jangan justru kita memberikan tekanan-tekanan baru kepada mereka yang seperti itu. Lalu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dilihat dari sisi ini, bagaimana pemazmur mendoakan mereka yang mencibirnya. Pemazmur meminta kepada Tuhan untuk segera menolongnya, agar mereka yang mencibirkannya menyadari akan kekeliruannya, sehingga mereka juga memberikan satu dorongan, memberikan support kepada mereka yang bersalah. Tetapi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang mau dikatakan oleh pemazmur ini, ketika ada orang atau ketika kita berani untuk mengakui kesalahan dan keberdosaan kita, dan ada dalam realitas bahwa ada orang yang juga mencibirkan kita atas pengakuan kita, kita patut mendoakannya. Tetapi sekali lagi Bapak Saudara, bahwa pemazmur tidak mengajar kita untuk mendoakan supaya orang yang mencibir kita, mereka jatuh
di dalam penderitaan atau jatuh di dalam penghukuman Tuhan. Tetapi yang ingin dikatakan oleh pemazmur, kiranya Tuhan juga memberikan hikmat kepada mereka yang mencibirnya, supaya mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kekeliruan, sehingga mereka dikatakan oleh pemazmur, mereka menjadi malu. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi perenungan kita juga pada malam hari ini adalah bahwa hidup di dalam pengakuan kepada Tuhan, memang kadangkala kita rasakan kita mengalami penderitaan. Bahkan ketika kita mengikuti jalan-jalan Tuhan, mungkin secara ekonomi pun kita tidak sama dengan seperti mereka yang melakukan ketidakjujuran. Tetapi sekali lagi pemazmur ingin mengajak kepada kita, hendaknya kita tetap berjalan di jalan Tuhan. Karena kata pemazmur bahwa orang yang berjalan di dalam Tuhan adalah orang yang dipenuhi dengan kegembiraan. Seperti yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-17. Biarlah bergembira dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Dari Bapak saudara, apapun konsekuensi kita berjalan di jalan Tuhan, sekali lagi mungkin kita akan secara ekonomi kita akan kesulitan karena sebuah kejujuran. Tetapi sekali lagi pemazmur mau mengatakan bahwa jalan yang kita tempuh berakhir pada kegembiraan dan bersukacita. Dan juga pada akhirnya, Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menyaksikan cinta kasih Allah yang begitu besar. Kita akan menyaksikan tindakan-tindakan dan karya-karyanya di dalam kehidupan kita. Dia yang selalu menjaga, Dia yang selalu menopang kita. Sehingga tadi dikatakan sekali lagi, ada kegembiraan, ada sukacita di dalam Tuhan. Lalu Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka pada akhirnya ketika kita mau mengakui kesalahan dan dosa kita, dan ketika kita tahu juga bahwa Tuhan telah mengampuni kita atas salah dan dosa yang kita perbuat, dan ketika kita sadar dan kita mau menjalani kehidupan dengan nyanyian yang baru, maka di sana ada kegembiraan dan ada satu pengakuan iman bahwa Tuhan itu akbar. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengakuan iman ini bahwa Tuhan itu akbar, Tuhan itu besar, Tuhan itu maha kuasa. Jadi Bapak saudara, secara tidak langsung pengakuan iman ini mengajak kita untuk tidak menjadi khawatir, untuk tidak menjadi takut ketika kita harus menjalani kehidupan dalam kebenaran, karena berkat-berkat Tuhan akan kita rasakan, karena kebesaran, karena kemahakuasaan Tuhan. Dia tidak akan di dalam keadilannya, Dia tidak akan membiarkan Bapak Ibu saudara dan saya di dalam menjalani hidup ini berjalan di jalan yang benar. Ingatlah Bapak Ibu saudara, Tuhan tidak akan membiarkan kita di dalam kesendirian ketika kita mau menjalankan apa yang menjadi perintah dan kehendak-Nya. Jadi sekali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang akbar. Percayalah Bapak saudara, firman ini akan tergenapi di dalam kehidupan kita, asal saja sekali lagi kita diajak dengan sadar mengakui salah dan dosa kita, dan kita tidak melakukannya lagi, bahkan kita mau berjalan di jalan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak saudara di rumah masing-masing. Kiranya firman ini menjadi berkat dalam kehidupan Bapak Ibu saudara. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita naikkan doa kita di malam ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu berdiam di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Bahkan firman-Mu berdiam di tengah kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Ya Tuhan, ya Bapa, firman-Mu pada malam hari ini mengingatkan kami betapa kami seringkali menjadi takut untuk mengakui kesalahan dan keberdosaan kami di hadapan Tuhan.
Kami takut karena kami harus mengubah perilaku kami. Kami takut karena kami harus mengubah tindakan-tindakan kami. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, biarlah melalui firman-Mu pada malam hari ini, kami benar-benar mau menyerahkan kehidupan kami di dalam di dalam tuntunan Tuhan. Kami menjalani jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Dan berikan kami oleh bimbingan Roh Kudus, kami berani untuk hidup di dalam kebenaran, seperti apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami juga keluar dari ketakutan-ketakutan kami, dan kami mau menyerahkan kehidupan kami dalam pimpinan Tuhan. Sehingga ya Tuhan ya Bapa, Engkau tidak menutup rahmat-Mu, Engkau tidak menutup berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan terlebih daripada itu, sesungguhnya kami membutuhkan keselamatan yang dari Tuhan. Biarlah kesadaran akan kebutuhan keselamatan ini mendorong kami untuk mau mengakui kesalahan dan keberdosaan kami, dan kami dituntun menjalani kehidupan kami dengan nyanyian yang baru. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, sekali lagi kami memohon, biarlah mampukan kami untuk membuka diri kami agar firman-Mu berdiam dan berkarya di dalam kehidupan kami, bahkan seisi rumah tangga dan keluarga kami. Bahkan ya Tuhan ya Bapa, jadikan kami untuk tidak mencibirkan ketika ada orang yang mengakui salah dan dosanya, tetapi justru kami memberikan dorongan yang kuat agar mereka yang mau mengakui kesalahan dan keberdosaannya, mereka mau berjalan di jalan yang benar, seperti jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kami semua. Ya Tuhan ya Bapa, dalam kesempatan malam ini kami ingin menyerahkan pergumulan Jemaat Immanuel Semarang di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah tantangan-tantangan yang ada. Biarlah kiranya ya Tuhan ya Bapa, Engkau berkenan menjaga dan melindungi Jemaat Immanuel dari berbagai tantangan-tantangan dan pergumulan yang ada, sehingga semuanya itu tidak menghancurkan persekutuan Jemaat Immanuel. Dan biarlah kiranya kami sebagai warga jemaat di Jemaat Immanuel ini, kami pun menyatukan visi dan misi kami untuk membangun jemaat ini dengan kehidupan yang dijalani seturut dengan apa yang Tuhan tunjukkan kepada kami, sehingga jemaat Immanuel ini juga adalah jemaat yang terberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan ya Bapa, kami menyerahkan setiap kehidupan rumah tangga keluarga kami dengan segala pergumulannya, pekerjaan kami, usaha kami, anak-anak kami. Biarlah kiranya ya Tuhan ya Bapa, dengan berkat-berkat yang ada daripada-Mu yang Kau curahkan kepada kami, biarlah kiranya melalui pekerjaan, melalui usaha yang kami lakukan, maka kami pun mampu untuk bertahan di dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, bahkan dapat mencukupi apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kepentingan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Anak-anak kami yang sedang menuntut pendidikan di bangku sekolah, dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, dimanapun anak-anak kami berada, biarlah kiranya semua mereka dimampukan Tuhan untuk menggapai apa yang menjadi cita-cita dan harapan anak-anak kami, dengan segala keberadaan dari anak-anak kami yang Tuhan telah anugerahkan. Ya Tuhan ya Bapa, demikian mereka yang mencari pendamping hidupnya, mereka yang sedang mencari pekerjaan, biarlah kesabaran dan ketekunan membuat mereka pada akhirnya menemukan kebaikan Tuhan, menemukan tindakan-tindakan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan ya Bapa, dalam kesempatan ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Biarlah kiranya Tuhan Bapa, Engkau menolong mereka, dan biarlah kiranya kehadiran-Mu meyakinkan mereka bahwa Engkau yang adalah tabib mampu menyembuhkan mereka. Demikian mereka yang sedang berbeban berat dengan pergumulan-pergumulan yang ada, biarlah kiranya Tuhan Engkau juga berkenan untuk melawat mereka, sehingga mereka meyakini bahwa Tuhan selalu ada untuk mereka. Demikian bagi mereka yang saat ini sedang berduka, Ibu Ida Lomboan, keluarga Mulder, bahkan Ibu Rostanti, yang saat ini mereka semua sedang berduka
Ya Tuhan ya Bapa, berikan penghiburan kepada mereka, kekuatan untuk menghadapi kesedihan, menghadapi duka yang mereka alami. Dan biarlah Tuhan dan kebangkitan Kristus itu yang memberikan harapan dan kekuatan bagi mereka untuk keluar dari masa-masa duka yang mereka alami. Akhirnya ya Tuhan ya Bapa, kami sekali lagi mau menyerahkan setiap kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Biarlah kehidupan rumah tangga dan keluarga kami selalu diselimuti oleh cinta kasih Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan setiap rumah tangga keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan ya Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Saudara, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 356, baitnya yang pertama. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, dan seterusnya kita nyanyikan bersama. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya, Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita naikkan doa syukur kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan ya Bapa, kami telah memberikan persembahan syukur kami dalam ibadah ini. Biarlah kiranya persembahan syukur kami ini berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi pelayanan dan kesaksian Jemaat Immanuel Semarang. Dan biarlah apa yang masih tersisa pada kami melakukannya dengan bijak. Ya Tuhan ya Bapa, akhirnya kami akan keluar dari persekutuan kami, maka biarlah kiranya ketika kami memberi diri kami pada saat ini dalam ibadah ini untuk menerima berkat-Mu, kami siap untuk menerima berkat-Mu pada saat ini. Berkatilah kami ya Tuhan ya Bapa. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. 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 Dengan demikian Bapak Saudara, ibadah kita selesai, dan kiranya firman Tuhan dan ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini terberkati oleh Tuhan, dan kehidupan yang kita lanjutkan, kita teruskan ini terus mendapatkan penyertaan dan berkat-berkat dari Tuhan. Sampai berjumpa di Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati.